Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang terkasih, kalau seorang presiden atau pejabat tinggi datang ke suatu daerah, pasti mereka tidak datang untuk melayani, tapi sebaliknya mereka menuntut pelayanan yang baik. Tetapi pada waktu Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Pencipta, Pemilik dan Penguasa seluruh alam semesta dengan segala isinya, datang ke dalam dunia. Ia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan ia tidak datang untuk dilayani supaya merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi lebih dari itu, dikatakan bahwa ia datang justru untuk melayani. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pelayanan. Menjadi pelayan atau hamba bukanlah pekerjaan yang paling digemari di dunia. Ada yang melakukannya karena terpaksa, karena itulah yang dapat mereka lakukan. Ada yang melakukannya sebagai profesi, tetapi pada umumnya orang dari kebudayaan bangsa manapun tidak suka melayani orang lain. Mereka lebih suka dilayani. Sifat manusia tidak banyak berubah sejak dulu. Sekarang ini pun banyak orang lebih tertarik untuk dilayani daripada melayani. Namun orang percaya, orang Kristen dipanggil untuk melayani. Saudara, dunia mendefinisikan kebesaran dari segi kuasa, harta, martabat, dan kedudukan. Jika Anda bisa menuntut pelayanan dari orang lain, berarti Anda telah mencapai keberhasilan. Itu yang dikatakan oleh dunia. Namun Tuhan Yesus mengukur kebesaran kita berdasarkan banyaknya orang yang kita layani, bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani kita. Menjadi serupa dengan Kristus berarti menjadi seorang pelayan atau hamba. Perlu diingat bahwa sikap melayani merupakan ciri terpenting dari orang yang taat kepada Allah, baik pria maupun wanita sebagai pengikut Yesus Kristus. Menjadi hamba berarti mengenakan cara hidup Kristus. Menjadi hamba Kristus merupakan keharusan untuk menjadi seperti Dia. Kita semua adalah hamba-hamba dari Yesus Kristus. Dan Kristus adalah Tuang atau Tuhan kita. Jika kita adalah hamba, maka kita harus memiliki hati seorang hamba. Seorang hamba harus melayani Tuhan dan sesama. Seorang pelayan yang sejati akan memberi diri untuk melayani. Namun di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, kalau kita memperhatikan ayat 35 sampai 38, yang dipersoalkan murid-murid Yesus waktu itu adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Bukan tentang pelayanan dan melayani. Sebab itu di ayat 44 dan 45, Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah konsep pelayanan yang benar menurut Tuhan Yesus, yaitu pelayan Tuhan yang sejati adalah orang yang mau memberi diri sepenuhnya dan siap sedia untuk melakukan segala sesuatu bagi kepentingan sang majikannya, yaitu Tuhan, dalam keadaan apapun dan dimanapun juga. Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya untuk memberikan pelajaran bagi mereka bahwa mereka harus saling melayani satu dengan yang lain, yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Saling melayani membutuhkan kerendahan hati dan kerelaan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Saudara, puncak kerendahan hati Kristus adalah penebusan yang ia lakukan.
Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkata, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Bahkan jalan Tuhan jauh melebihi manusia. Kristus adalah Tuhan. Dia datang untuk melayani. Namun manusia lebih suka menjadi pemimpin dan dilayani oleh manusia lainnya. Tetapi Tuhan mengajar murid-muridnya melalui teladan bahwa ia tidak datang untuk dilayani oleh manusia, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia dihormati sebagai Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas Tuhan. Tetapi dia merendahkan dirinya seperti budak atau hamba, membasuh kaki murid-muridnya, dan menghabiskan seluruh hidupnya melayani orang lain. William Barclay, seorang hamba Tuhan, mengatakan, ada kebenaran yang besar dan hebat, bahwa tanpa Yesus Kristus dan kehidupan pelayanannya, dan tanpa kematiannya karena kasih-Nya, kita tidak pernah bisa menemukan jalan kita untuk kembali kepada Allah Bapa, untuk kembali kepada kasih Allah. Yesus memberikan segala sesuatu untuk membawa manusia kembali kepada Allah, dan kita harus berjalan dalam langkah-langkahnya. Kita harus berjalan mengikutinya, yaitu mengasihi dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.